Halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya seputar hukum. Hari ini kita nggak membahas hukum pajak karena hukum pajak sudah banyak ya pembahasannya, mungkin sudah cukup. Dan kita akan kembali lagi ke episode curhat masalah keluarga, Q&A aja gini ya intinya. Banyak yang tanya karena udah sekitar 1 bulanan nggak saya buka DM Messenger dari Facebook, ternyata udah banyak sekali yang nanya seputar masalah keluarga. Oleh karena itu saya akan kembali membuka tanya jawab soal masalah keluarga, dan kita mulai dari yang pertama. Baca Quran dan maknanya. Oke, mulai dari yang pertama. Ini dari Muhammad Amin, dari Mas Muhammad Amin. Mau nanya, undang-undang apa yang cocok bagi PNS yang selingkuh dan apa sanksinya jika dia melanggar, dan bukti apa saja yang harus dikuatkan di jalur hukum jika ada yang bisa tolong kasih pencerahan. Jadi entah itu PNS atau bukan, yang namanya sebuah pelanggaran pidana itu berlaku untuk semuanya kecuali dia aparat Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang dipakai nanti adalah hukum militer. Selain itu hukumnya sama aja dengan warga sipil, yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Karena perselingkuhan itu sama aja dengan sebuah tindak pidana, jika salah satu pihak berada dalam perkawinan, maka dia bisa dijerat pasal perzinahan ya. Jawabannya dia bisa dijerat pasal perzinahan. Untuk yang pertama, untuk Mas Muhammad seperti itu. Dan spesial lagi untuk ASN atau PNS itu, untuk bercerai itu harus dapat izin dari atasannya karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua dari Mbak Feni. Di sini banyak laki-laki yang sok baik, sok kaya, ngajak nikah, pamer harta, pamer kebaikan, tapi ujung-ujungnya minta foto bugil. Mana ada cewek yang mau ya kayak gitu ya. Biasalah di Facebook ya kayak gitu. Kalau yang kayak gitu ya nggak usah diladenin aja, nggak. Kalau bisa ya nanti dijebak aja biar nanti bisa dikasuskan ke kantor polisi. Udah itu aja. Untuk selanjutnya, untuk Mbak Rika, ini dari Mbak Rika. Assalamualaikum, saya mau tanya, saya minta bantuan pencerahan ya. Saya memaksa suami saya menalak saya. Suami saya menalak saya dengan ucapan kamu bukan istriku lagi. Saya ajak rujuk tidak mau, terus bertengkar lagi. Apa sih maksudnya? Yang suruh menalak Anda, setelah ditalak Anda minta rujuk. Ini Mbak Rika ini yang nggak jelas. Saya ajak rujuk tetap tidak mau, akhirnya saya dikembalikan ke orang tua saya dan dia menalak saya dengan ucapan mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, dan sudah sampai di pengadilan ucapan talak dan surat udah turun. Menurut agama Islam saya ini sudah talak berapa? Kalau berdasarkan pengadilan Anda tetap berada di dalam talak 1 ya, bisa rujuk kembali karena putusan di pengadilan itu berupa talak 1 ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau minta talak itu yang serius. Kalau minta talak setelah ditalak kok minta rujuk lagi, difikirkan baik-baik dan difikirkan matang-matang. Untuk selanjutnya dari Nurdiani ya di sini. Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati. Suami saya baru meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Saya punya anak dan perempuan dan laki-laki. Saya punya anak perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini saya selalu menyalahkan takdir. Kenapa harus menimpa keluarga kecil kami, padahal sebelumnya keluarga kita bahagia walaupun sederhana. Suami saya ditabrak sampai koma 2 hari lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita Mbak atas meninggalnya suami Mbak. Masih punya anak kecil-kecil ya. Rasanya sampai mimpi. Saya tidak bisa menahan air mata dan anak-anak saya masih kecil. Saya harus tegar demi anak-anak saya. Dalam hati saya menjerit kehilangan suami. Begini Mbak, setiap orang itu pasti memiliki cobaan masing-masing, dan untuk kematian itu memang sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Jadi tetap tegar dan tetap kuat karena anak-anak itu adalah titipan. Dan untuk suaminya yang sudah meninggalkan,
yang sudah meninggal, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya. Ini salah satu berita sedih. Saya juga ikut prihatin ya untuk Mbak Nur Hayati, semoga diberi kekuatan dan lancar rezekinya. Dari Mbak Cika ini, jika mantan masih sering hubungi kita, itu pertanda apa ya? Jika mantan sering menghubungi Anda, mungkin dia bertanda ingin mengajak balikan lagi. Mau minta rujuk mungkin bisa. Selanjutnya dari Ninda, Assalamualaikum, saya ingin curhat rumah tangga saya ya. Saya berumah tangga udah 20 tahun dan sekarang suami saya ingin meninggalkan saya karena masalah sepele. Dia ingin hidup sendiri dan mementingkan wanita lain dan di luar sana. Dia sudah 3 bulan gak pulang-pulang, gak ngasih kabar, apalagi ngasih uang buat anak-anak. Ya Allah, tolong. Begini Mbak, itu bukan masalah sepele. Ketika memang suami itu menginginkan pisah, ketika suami itu selingkuh, itu bukan masalah sepele lagi. Seperti yang saya jelaskan, ada 2 permasalahan yang tidak bisa dimaafkan, yaitu ketika seorang suami atau salah satu pihak itu selingkuh, dan yang kedua adalah ketika salah satu pihak itu melakukan kekerasan. Itu sebuah kesalahan yang sudah tidak bisa dianulir lagi. Jadi kalau memang seperti itu, silahkan mediasi dulu baik-baik maunya seperti apa. Silahkan cari dulu, silahkan hubungi nomornya terlebih dahulu. Jika memang sudah tidak bisa diperbaiki, jangan digantung seperti itu. Silahkan diceraikan biar ketemu jodohnya lagi. Ya. Untuk selanjutnya dari Mas Anwar, mohon pencerahannya. Sebenarnya untuk menggunakan satu pasal tertentu dalam tiap-tiap kasus, apakah seorang pengacara pasti dan harus hafal semua pasal tersebut atau harus buka kamus dulu ya? Ini anggapan yang salah juga ya dari masyarakat. Pengacara itu tidak harus hafal pasal-pasal. Kuliah hukum itu tidak harus ngapalin pasal-pasal, nggak ada yang hafalin pasal-pasal karena sudah ada tulisannya ya di KUHP. Tinggal beli harga 50.000 udah dapat KUHP semuanya. Orang udah ada tulisannya, ngapain kok harus dihafalin? Sama aja ketika kalian membaca Al-Quran, apakah kalian harus ngapalin? Enggak kan? Tapi kalau hafal ya lebih bagus lagi, karena di setiap pasal-pasal itu kan ada maknanya, ada unsur-unsurnya yang harus terpenuhi di situ kan ada. Jadi untuk pemaknaan itu nggak perlu harus hafal pasalnya, yang penting ada aja. Maksudnya ada itu kan, pasal itu kan tinggal cari aja di internet ada, ngapain kok harus dihafalin gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum, menikah dari hasil togel itu sah nggak sih? Dari Mas Putra, gini, untuk nikahnya tetap sah. Ada motor. Untuk nikah dari hasil apapun itu sah, mau dari hasil togel, hasil judi, hasil maling, itu tetap sah. Nggak ada kata-kata nggak sah dari berdasarkan hukum pernikahan. Jadi setelah Anda ikrar ijab kabul yang disaksikan oleh kawas tempat sudah sah ya menurut negara. Namun kalau menurut Islam itu ya nggak tahu lagi. Sesuatu yang buruk itu nanti akan menghasilkan yang buruk juga. So kalau untuk menikah dari hasil yang halal ya. Selanjutnya, solusinya gimana ya kalau ngadepin suami keras kepala, suka bohong, suka selingkuh, malas kerja, suka nyalahin istri kemana-mana, dia gak mau disalahin. Ini paket lengkap banget. Udah gak mau kerja, selingkuh, nyalahin terus, lebih baik diceraikan saja. Saya gak terlalu mau mikir panjang ketika udah ada kata-kata selingkuh, apalagi ini udah ada nyalahin, keras kepala, suka main tangan, itu udah paket lengkap dan memang sudah tidak bisa diperbaiki. Itu 10 tahun lagi tetap suaminya tetap seperti itu. Dan itu tadi udah beberapa pertanyaannya, udah ada sekitar 10-an. Dan untuk selanjutnya kita lihat lagi ya. Ini udah 10 menit, cukup itu aja dulu. Dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.